Selanjutnya izinkan saya menyampaikan topik BRS yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi Kota Jayapura pada bulan Agustus 2022 dan perkembangan transportasi laut Kota Jayapura pada bulan Juli 2022. Adapun materi serta bahan tayang ini dapat diunduh di website kami setelah rilis ini selesai. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Agustus 2022 secara umum menunjukkan adanya penurunan. Berdasarkan pemantauan BPS Kota Jayapura, pada Agustus 2022 terjadi deflasi sebesar 0,27%. Dengan angka tersebut, maka inflasi tahun kalender Agustus 2022 sebesar 4,61%. Sementara inflasi tahunan, yaitu inflasi Agustus 2022 terhadap Agustus 2021 sebesar 7,4%. Dibandingkan dengan inflasi Juli 2022, terjadi penurunan angka inflasi sebesar 0,8% dari 0,53% ke minus 0,27%. Pada grafik perkembangan inflasi yang berwarna merah menunjukkan pergerakan inflasi pada tahun 2021 dan yang berwarna hijau menunjukkan pergerakan inflasi pada tahun 2022. Jika dilihat pada grafik series inflasi month to month, terdapat pola pergerakan inflasi yang berbeda antara kedua tahun tersebut, di mana pada Agustus 2022 terjadi inflasi sebesar minus 0,27%, sementara pada Juli 2021 terjadi inflasi sebesar minus 0,35%. Menurut kelompok pengeluaran, ada 5 kelompok dengan inflasi tertinggi, yaitu kelompok perawatan dan jasa lainnya sebesar 1,44%, kelompok makanan, minuman, dan restoran sebesar 1,36%, kelompok pakaian, alas kaki sebesar 0,44%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,3%, dan kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rumah tangga sebesar 0,27%. Sementara itu, kelompok yang mengalami deflasi tercatat pada transportasi sebesar minus 3,21%. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok kesehatan yang nilainya sama sebesar minus 0,23%. Serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,01%. Untuk inflasi tahun kalender terdapat satu kelompok yang mengalami deflasi, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar minus 0,24%. Sementara itu, kelompok yang mengalami inflasi tahun kalender yaitu pada kelompok pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,19%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 6,62%, kelompok kesehatan sebesar 6,03%, kelompok transportasi sebesar 6,02%, kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5,81%. Untuk nilai inflasi tahun ke tahun, kelompok transportasi sebesar 16,53%, kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 9,47%, kelompok perawatan pribadi, dan jasa lainnya sebesar 8,9%, sementara kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 6,69%, serta kelompok kesehatan sebesar 6,34%. Terdapat dua kelompok yang mengalami deflasi tahun ke tahun, yaitu pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan
sebesar minus 0,37% dan kelompok pakaian dan alas kaki sebesar minus 0,12%. Ditinjau dari perbandingan dalam 3 tahun terakhir, pada Agustus 2020, Agustus 2021, dan Agustus 2022, pada Agustus 2020 terjadi inflasi sebesar 0,32%, pada Agustus 2021 terjadi deflasi sebesar 0,35%, sedangkan Agustus 2022 terjadi deflasi sebesar 0,27%. Mari kita lihat sumbangan kelompok pengeluaran terhadap inflasi. Menurut andil kelompok pengeluaran terhadap inflasi 2022, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya merupakan kelompok yang memberikan andil inflasi sebesar 0,0951%. Sementara itu, kelompok transportasi merupakan kelompok yang memberikan andil deflasi, yaitu sebesar minus 0,4459%. Kelompok lainnya yang juga memberikan sumbangan inflasi, yaitu kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok penyediaan makanan, minuman, serta restoran. Selanjutnya, untuk kelompok-kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dan pendidikan tidak memberikan sumbangan terhadap inflasi di Kota Jayapura pada bulan Juli 2022. Kita melihat komoditas penyumbang tertinggi inflasi. Komoditas-komoditas penyumbang inflasi terbesar tercatat pada angkutan dalam kota dengan andil sebesar 0,151%, ikan kembung sebesar 0,059%, kue kering berminyak sebesar 0,049%, bahan bakar rumah tangga sebesar 0,044%, dan tomat sebesar 0,031%. Pada komoditas angkutan dalam kota terjadi kenaikan harga. Hal ini kemungkinan besar terjadi karena adanya aturan keputusan Wali Kota Jayapura nomor 188/4/212 tahun 2022 tanggal 16 Agustus 2022 mengenai naiknya tarif angkutan umum. Pada komoditas ikan kembung, inflasi disebabkan oleh ukuran ikan yang terlalu kecil sehingga jika dikonversi dalam satuan kilogram, harganya menjadi lebih mahal. Pada komoditas kue kering berminyak, inflasi terjadi karena naiknya bahan baku tepung terigu. Pada komoditas bahan bakar rumah tangga, inflasi disebabkan oleh kenaikan harga minyak tanah dengan kenaikan Rp1.000 per liter. Selain itu, banyaknya peminat dengan stok yang terbatas juga menjadi penyebab kenaikan harga. Apalagi adanya wacana akan ada kenaikan harga yang lebih tinggi lagi. Pada komoditas tomat, inflasi disebabkan oleh belum adanya musim panen. Tomat dipanen pada saat memasuki minggu keempat. Berikut kita lihat komoditas penyumbang tertinggi deflasi. Selanjutnya, komoditas-komoditas penyumbang deflasi terbesar tercatat pada angkutan udara dengan andil sebesar minus 0,06%, minyak goreng dengan andil sebesar minus 0,09%, ikan ekor kuning dengan andil sebesar minus 0,06%, ikan tongkol dengan andil sebesar minus 0,05%, dan kangkung dengan andil sebesar minus 0,05%. Pada komoditas angkutan udara, harga tiket yang sebelumnya sempat naik dengan adanya instruksi Presiden kepada Menteri BUMN untuk memperhatikan harga tiket pesawat sehingga harga aftur pun mulai turun pada bulan lalu menyebabkan harga tiket pesawat relatif lebih murah. Pada komoditas minyak goreng,
Deflasi disebabkan karena penurunan harga dari distributor. Pada komoditas ikan ekor kuning dan ikan tongkol, karena ekor ikan yang relatif besar menyebabkan konversi dalam kilogram jadi lebih banyak sehingga harga menjadi lebih murah. Pada komoditas kangkung, harga per satu ikat sama dengan bulan lalu, namun isinya lebih banyak sehingga lebih berat per ikatnya. Hal tersebut menyebabkan konversi harga satu ikat kangkung ke kilogram menjadi lebih murah dibandingkan pada bulan lalu. Demikian informasi mengenai inflasi Kota Jayapura. Berikutnya kita melihat kembali berita resmi statistik tentang transportasi Kota Jayapura pada bulan Juli 2022. Jumlah penumpang yang berangkat menggunakan angkutan laut dari Pelabuhan Jayapura pada Juli 2022 tercatat sebesar 16.315 orang atau meningkat 10,05% dibanding Juni 2020 sebanyak 14.825 orang. Hal ini disebabkan oleh kondisi kegiatan transportasi pasca pandemi COVID-19 mulai normal kembali. Selain itu, adanya kegiatan sidang sinode dan meningkatnya jumlah penumpang berangkat di Pelabuhan Jayapura. Kita lihat jumlah penumpang yang datang. Jumlah penumpang yang datang dengan menggunakan angkutan laut di Kota Jayapura, di Pelabuhan Jayapura pada Juli 2022 tercatat sebanyak 14.325 orang atau turun 0,84% bila dibandingkan penumpang datang pada bulan Juni 2022 sebanyak 14.446 orang. Berikut kita melihat volume barang yang dimuat. Volume barang yang dimuat di Pelabuhan Jayapura pada Juli 2022 tercatat sebesar 14.163 ton atau turun 15,31% dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 16.723 ton. Kita lihat volume barang yang dibongkar. Volume barang yang dibongkar di Pelabuhan Jayapura pada Juli 2022 sebesar 84.061 ton atau meningkat 15,23% dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 76.420 ton. Peningkatan kegiatan bongkar ini sebagian besar merupakan barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan Kota Jayapura dan wilayah di sekitar Kota Jayapura. Kita melihat perkembangan kumulatif jumlah penumpang angkutan laut. Berdasarkan data kumulatif Januari-Juli 2022 dibandingkan dengan Juli 2021, perkembangan transportasi laut Kota Jayapura disimpulkan membaik, di mana jumlah penumpang kumulatif yang berangkat periode Januari-Juli 2021 sebesar 44.224 orang, sedangkan pada periode Januari-Juli 2022 sebanyak 67.192 orang. Dibandingkan kumulatif antar tahun periode Januari-Juli 2021, arus debarkasi penumpang di Pelabuhan Jayapura mengalami peningkatan sebesar 20,86%. Pada periode Januari-Juli 2022, akumulasi penumpang datang sebanyak 65.668 orang. Sedangkan pada Januari-Juli 2021, penumpang datang ke Pelabuhan Jayapura hanya 54.336 orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkembangan transportasi khususnya penumpang datang membaik dari tahun 2021. Kita lihat perkembangan kumulatif volume bongkar muat barang
angkutan laut di Pelabuhan Jayapura. Volume barang secara kumulatif yang dimuat pada Januari-Juli 2022 ini sebesar 93.266 ton atau meningkat 21,41% bila dibandingkan dengan Januari-Juli 2021, di mana barang yang dimuat saat itu sebesar 76.821 ton. Berdasarkan volume barang di Pelabuhan Jayapura secara kumulatif pada Januari-Juli 2022 sebesar 598.953 ton, meningkat sebesar 9,70% bila dibandingkan pada Januari-Juli 2021, yaitu sebesar 546.005 ton. Hal ini menandakan kegiatan distribusi barang dalam hal kegiatan bongkar barang di Pelabuhan Jayapura sudah mulai membaik dari tahun sebelumnya. Demikian rilis inflasi bulan Agustus tahun 2022 dan keadaan transportasi laut pada bulan Juli tahun 2022. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memerlukan file atau data bahan rilis ini, dapat mengunjungi website BPS Kota Jayapura dengan alamat www.jayapurakota.com. Dengan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Selamat sore buat kita semua. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sadu Sadu Sadu.